Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Jemaat GBI City of Love yang Tuhan kasihi. Salam sehat bagi kita semua. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung akhir tahun ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk bersama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Sastadi Putra. Selamat beribadah. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai,
ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi dengan penuh cinta. Yesus, kami puja, kami sembah Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari akui sekali lagi kata, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau berdiri di tengah kami Tuhan, berdiri di tengah kami, amin. Ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Kami mengangkat tangan kami. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kata sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Sembah dan puji membawa hidup kami untuk sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat tanganmu dan katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Ingat kebaikannya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Angkat dua tanganmu, sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu.
duduk di tahta. Kami muliakan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Mari angkat suaramu, saudara, katakan ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak setiap pagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Bersyukur kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh bersama-sama bersyafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu sampai pada penghujung akhir tahun ini Tuhan. Kami ada di dalam pemeliharaan-Mu, perlindungan dan kesehatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hari ini buat setiap jemaat Tuhan. Kami mau serahkan setiap pergumulan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya di dalam setiap mereka membutuhkan Engkau di dalamnya. Berkati setiap mereka Tuhan dengan kelimpahan yang daripada-Mu. Bahkan yang sakit oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Terima kasih Bapa buat pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas pemulihan yang terus dikerjakan oleh Tuhan secara sempurna. Bahkan Kau tetap memberkati pemimpin bangsa negara kami, Pak Jokowi, Kiai Maruf Amin Tuhan. Bahkan kabinet menteri yang ada, anggota DPR, MPR, TNI, Polri, dari pusat sampai ke daerah. Kami percaya Tuhan akan berikan roh hikmat dan takut akan Engkau. Sehingga setiap apapun kebijakan yang mereka ambil, kami percaya semua berasal daripada Tuhan. Bahkan untuk mensejahterakan masyarakat yang Tuhan percayakan di dalamnya. Kami mau serahkan Tuhan, bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bersyukur juga Tuhan, buat hamba-Mu Pastor Timothy yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi gembala bagi gereja-Mu City of Love. Kami percaya ada tuntunan yang daripada-Mu Tuhan. Bahkan perlindungan kesehatan juga Tuhan berikan buat keluarga ini Tuhan.
Mau serahkan Ibu Evelyn juga sebagai Ibu Gembala kami, Isaac dan Joanna, kedua keturunan ilahi yang sudah Tuhan percayakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, pakai mereka dimanapun mereka berada untuk memberitakan kabar kebaikan firman Tuhan. Banyak jiwa boleh percaya dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini juga Tuhan sudah kirim hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Sastra di Putra Tuhan, yang akan melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan sudah taruh apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang diperkatakan berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, bahkan kami diperbaharui di dalamnya. Biarlah benih ilahi ini Tuhan yang ditaburkan akan tumbuh di tanah hati kami yang subur Tuhan. Kami dengar dan kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI City of Love yang saya kasihi, senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah hari ini, tanggal 26 Desember tahun 2021. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat, dan 5 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 ini, dan kita akan segera masuk ke tahun 2022, tahun paradigma yang baru. Kita bersyukur kalau selama ini Tuhan sudah menyertai kita, melindungi kita, menuntun, memimpin kita, memelihara kita, memberkati kita. Kita percaya juga bahwa tahun depan, tahun 2022, Tuhan juga pasti akan bersama-sama dengan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Yang percaya boleh katakan amin. Tentunya saya boleh mengucapkan selamat Natal terlebih dahulu kepada kita semua, karena kemarin tanggal 25 kita merayakan Natal secara internasional, dan saya berdoa supaya damai Natal, sukacita Natal, berkat Natal kita bawa untuk mengakhiri tahun ini, dan kita bawa masuk ke tahun 2022 dengan kegairahan yang baru. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk hari ini saya diberikan tema kedewasaan penuh. Dan ketika saya berdoa, saya menangkap bahwa sebagai seorang yang dewasa secara rohani, maka kita perlu memiliki ketajaman untuk bisa mendengar suara Tuhan dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu, mari kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita memang betul kita harus memiliki ketajaman untuk mendengar suara Tuhan dan bisa berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dituliskan oleh Paulus lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan Paulus sudah mendapatkan pengarahan dari Tuhan bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan datang masa yang sukar. Artinya, saudara, pada waktu itu, yaitu hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita akan melihat begitu sulitnya keadaan, begitu membingungkannya keadaan, begitu
membuat kita tidak mengerti apa yang kita harus lakukan dan kerjakan. Itu sebabnya hari-hari ini justru kita harus memiliki ketajaman, kepekaan terhadap suara Tuhan yang akan menuntun, memimpin kita untuk apa yang kita harus lakukan dan kerjakan. Di dalam Amsal 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita juga mengalami akan hal ini. Ya, khususnya di masa pandemi ini, kita sudah coba hitung-hitungan, kita sudah coba mempertimbangkan segala sesuatunya, dan kita anggap jalan yang akan kita tempuh ini adalah jalan yang lurus, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Nah, itu sebabnya, saudara, supaya kita tetap berada di dalam jalan yang lurus ini, maka kita harus bisa mendengar suara Tuhan dan kita harus bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga jalan yang kita lalui ini betul-betul jalan lurus yang tanpa ada ujung yang menuju maut. Nah, ayat yang lain di dalam Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hari-hari ini, saudara, dunia sedang menarik kita supaya menjadi serupa dengannya. Tapi Tuhan katakan supaya kita berubah oleh pembaruan budi kita, sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Ada 3 tingkatan kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu sebabnya, saudara, kalau kita tidak mengerti, tidak mendengar suara Tuhan, dan kita tidak menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, maka kita tidak tahu mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Wahyu 2 ayat 29 katakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Firman ini disampaikan oleh Tuhan, saudara, kepada 7 jemaat gereja akhir zaman di Wahyu 2 dan Wahyu 3. Dan setiap kali teguran-teguran Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada 7 jemaat gereja akhir zaman ini, maka Tuhan mengakhiri dengan kalimat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Tuhan minta supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita sebagai gereja akhir zaman bisa mengerti apa yang kita harus lakukan dan kerjakan. Sebagai orang-orang Kristen yang hidup di zaman akhir, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita bisa mendengar suara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan berdoa, saudara? Yakobus 1 ayat 9 katakan, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tentunya tidak mau hal ini terjadi. Kita berdoa, tetapi kita tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena kita salah berdoa. Itu sebabnya hari ini kita perlu mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita bisa menerima hasilnya yang luar biasa dari doa itu. Nah, apa yang akan terjadi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan tuntunannya? Di dalam Yosua 1 ayat 9, firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini atau kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berapa banyak kita yang ingin di tahun 2022 ini perjalanan kita berhasil dan kita akan beruntung? Boleh lambaikan tangannya, haleluya. Nah, kuncinya, saudara, ialah kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Tuhan kehendaki, Tuhan suruh. Dikatakan sebab dengan demikian, dengan melakukan sesuai dengan firman Tuhan,
maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Tidak menjadi jaminan, saudara, kalau kita tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan, perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Begitu juga dengan doa. Dikatakan Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kalau doanya benar, orangnya benar, tentunya kita dengan yakin mendoakan. Itu bukan sekedar ada kuasanya, bukan sekedar besar kuasanya, tetapi sangat besar kuasanya. Artinya, saudara, doa itu sebetulnya sangat menggairahkan, asal kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk bisa lebih memperjelas akan hal ini dalam praktek kehidupan, mari kita akan melihat kisah daripada seorang tokoh di Alkitab yang bernama Elia atau Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Saya akan bacakan demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat bagaimana seorang Elia, seorang Nabi Elia yang mendengar suara Tuhan, dia bisa mengalami hal-hal yang baik. Dari 6 ayat ini, mari kita akan melihat satu persatu. Dampak daripada mendengar suara Tuhan, yang pertama adalah kita akan mendapatkan perkataan iman yang kita bisa ucapkan yang akan terjadi. Di dalam ayat yang pertama tadi dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu Tuhan berniat untuk membiarkan bangsa Israel mengalami satu kekeringan dan kelaparan yang hebat. Karena itu Tuhan menaruhkan perkataan kepada Elia untuk diucapkan kepada Ahab Raja Israel pada waktu itu. Dan dia berkata dengan satu keyakinan, karena ini merupakan perkataan yang dari Tuhan. Dia berkata, sekali lagi dikatakan, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku katakan. Kenapa Elia bisa berkata dengan keyakinan seperti itu? Karena dia dapatkan dari Tuhan. Nah, kalau kita juga mendapatkan perkataan dari Tuhan tentang pribadi kita, tentang rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita, kondisi kita, saudara, maka dengan yakin juga kita mengucapkan perkataan itu dengan iman. Satu perkataan yang dari Tuhan yang pasti akan terjadi. Seandainya saudara sedang sakit, tiba-tiba saudara mendengar perkataan dari Tuhan, kamu pasti disembuhkan, saudara bisa berkata dengan iman, aku pasti disembuhkan. Kenapa? Tuhan sudah berfirman kepadaku lewat firman Tuhan yang tertulis atau Tuhan bicara secara langsung. Mungkin rumah tanggamu sedang mengalami satu kondisi yang tidak enak, tidak baik, menjelang kehancuran, tapi tiba-tiba ketika engkau mendengar suara Tuhan berkata, rumah tanggamu akan dipulihkan, kita bisa berkata, rumah tanggaku akan dipulihkan. Tidak peduli bagaimana kondisinya, tapi karena ada firman Tuhan, kita bisa mendapatkan perkataan iman itu. Begitu juga dengan bisnis saudara hari-hari ini. Kita nggak tahu saudara, ya begitu sulitnya seolah-olah bisnis hari-hari ini. Tetapi ketika kita mendengar suara Tuhan, dikatakan bisnismu tidak akan hancur, bisnismu akan naik.
Oh, saudara, kita bisa dengan iman, kita memperkatakan itu. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Kalau tidak ada firman Tuhan itu, kita mau mengucapkan sendiri, saudara, itu menjadi sugesti buat kita. Bisnisku tidak akan hancur, itu belum tentu terjadi. Kenapa? Karena tidak ada firman Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan. Karena itu, saudara, penting bagi kita untuk tahun 2022. Kita tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, firman Tuhan, dan suara Tuhan, supaya kita bisa berjalan mengikuti tuntunan dan pimpinannya. Yang kedua, saudara, dampak ketika mendengar suara Tuhan, yaitu kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Di dalam ayat kedua tadi itu dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, dan Elia disuruh oleh Tuhan melakukan hal-hal sebagai berikut. Dikatakan, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Elia dituntun oleh Tuhan untuk apa yang harus dilakukan. Tadi Elia mendapatkan perkataan iman untuk lingkungan, untuk satu keadaan, untuk kehidupannya. Tapi yang kedua sekarang ini, ketika Elia mendengar suara Tuhan, dia mendapatkan tuntunan apa yang harus dilakukan. Jelas sekali, saudara, kalau Tuhan sudah menuntun itu very specific. Dikatakan, pergilah dari sini. Kemana, Tuhan? Berjalan ke timur, kata Tuhan. Lalu ngapain di sana? Disuruh bersembunyi. Bersembunyi di mana, Tuhan? Di tepi sungai Kerit, lebih jelas lagi di sebelah timur sungai Yordan. Karena sungai Kerit itu, ya saudara, adanya di sebelah timur sungai Yordan. Dan Tuhan begitu spesifik. Dikatakan engkau dapat minum dari sungai itu. Siapa yang berani minum dari sungai, saudara? Air sungai, kalau nggak ada kata-kata Tuhan, nggak ada arahan Tuhan, kita nggak berani minum. Dan dikatakan burung-burung gagak itu telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Nah, kalau kita nggak dapat firman Tuhan, saudara, kita nggak tahu apa yang Tuhan ingin suruh kita lakukan, maka burung-burung gagak itu kita pasti usir. Ya, kalau mungkin sekarang kita bilang kita tangking burung gagak itu, padahal burung gagak itu diarahkan oleh Tuhan untuk memberi makan. Ya, burung gagak bukan burung yang jinak, saudara, burung buas sebetulnya. Nah, kita bisa saja menengking itu, tetapi karena Tuhan yang mengarahkan, maka burung gagak itu kita terima karena memberi makan. Nah, saudara, kita melihat dampak yang kedua ini, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, dampak yang ketiga, saudara, yaitu kita bisa mengalami penggenapan firman Tuhan itu, saudara. Tadi dikatakan ada perkataan iman, Tuhan akan genapi. Lalu Tuhan mengarahkan, Tuhan akan menggenapi. Buktinya apa? Di dalam ayat yang kelima dan keenam dikatakan, lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ingat, ketika kita melakukan persis seperti yang firman Tuhan katakan, maka kita akan mengalami penggenapan firman Tuhan itu. Jadi ada dasar yang membuat penggenapan itu terjadi. Dikatakan ia pergi dan diam di sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Persis seperti apa yang tadi disuruh. Dan dikatakan apa yang terjadi pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Saudara, ini yang terjadi. Kalau kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, Tuhan pasti akan menggenapi. Kita tidak bisa minta apa yang Tuhan tidak firmankan, karena pasti tidak akan digenapi. Karena itu, saudara, ketika kita berdoa, kita juga harus berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Di dalam Yakobus 5 ayat 17 dan 18, kita akan mendapatkan hasil yang tidak masuk akal kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Dikatakan Yakobus 5:17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, siapa Elia? Memang dia seorang nabi, tapi dia dikatakan adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Boleh katakan sama-sama manusia biasa.
Manusia biasa, saudara. Apa dong bedanya dengan kita? Dia cuman bedanya bersungguh-sungguh berdoa, artinya dia coba menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya dia bisa berdoa seperti yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan suruh pada waktu itu untuk mengucapkan supaya hujan jangan turun. Dan akhirnya dia berdoa seperti itu, dia mengucapkan seperti itu, hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Wah, alam bisa dibuat sama dia mengikuti perkataan firman Tuhan, saudara. Dan dikatakan setelah 3 tahun 6 bulan, dia mendengar lagi suara Tuhan dan Tuhan berkata, sekarang turunkan hujan itu. Lalu dia berdoa pula. Dia berkata kepada alam yang ada, langit turunkan hujan, akhirnya hujan itu turun, saudara. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Sekali lagi, siapa Elia itu? Dia adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Cuma bedanya dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga alam pun seolah-olah bisa dibuat oleh dia tunduk kepada doa yang dinaikkan kepada Tuhan, karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu sedang dikasih Tuhan, sekali lagi kita perlu belajar, kita perlu melatih diri, kita perlu mempertajam pendengaran telinga rohani kita untuk bisa menangkap, mendengar suara Tuhan, dan bisa menangkap pesan isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita doakan. Dan ini, saudara, tidak bisa terjadi dengan sendirinya otomatis, tetapi kita harus latih dan membiasakan diri. Ya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang ingin memiliki ketajaman dalam mendengar suara Tuhan dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya? Oh, haleluya, kita semua mau, khususnya memasuki tahun 2022. Nah, untuk itu ada beberapa hal latihan untuk kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak-Nya dan mendengar suara Tuhan. Yang pertama adalah kita harus membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari. Pengertian mempelajari Alkitab di sini bukan berarti saudara harus masuk ke sekolah tinggi teologi, bukan. Tetapi baca dan pelajari Alkitab itu secara pribadi, saudara. Saudara baca Alkitab itu. Kenapa Alkitab? Karena Alkitab ini adalah suara Tuhan yang tertulis, saudara. Seperti kita baca WA, seperti kita baca SMS, seperti kita baca buku. Demikian juga ketika kita baca Alkitab, Tuhan sedang berbicara kepada kita lewat firman-Nya yang tertulis itu. Bahkan dia sedang memperdengarkan suaranya ketika kita baca mungkin tentang satu kemarahan Tuhan, kita baca tentang kasih Tuhan, kita baca tentang mujizat Tuhan, kita menangkap suaranya dengan jelas, sehingga kita akan familiar, terbiasa dengan suara Tuhan, dimulai dari suara yang tertulis dulu, yaitu di dalam Alkitab. Nah, karena itu, saudara, sediakan waktu untuk baca dan pelajari Alkitab. Terserah saudara mau pagi hari, siang hari, malam hari, mau berapa halaman, berapa lembar, atau berapa fatsal, berapa ayat, terserah. Tapi saudara harus menyerap itu sebagai suara Tuhan yang tertulis. Nanti saudara akan terbiasa. Ya. Baca Alkitab setiap hari, pelajari Alkitab setiap hari. Kalau perlu saudara buat catatan-catatan, ya saudara. Sekarang ada grup-grup membaca Alkitab yang begitu banyak sekali. Ada yang sekali baca 1 fatsal, 2 fatsal, 5 fatsal, bahkan ada yang 10 fatsal. Kalau saudara baca 10 fatsal setiap hari, 4 bulan Alkitab itu selesai. Mungkin selama ini saudara nggak pernah seumur-umur baca Alkitab sampai selesai. Mari kita belajar ya untuk bisa mempertajam, membiasakan diri mendengar suara Tuhan. Kalau saudara hanya baca koran, baca buku novel, baca buku-buku pelajaran, bukan nggak bagus-bagus, saudara. Tapi itu hanya untuk pengetahuan, saudara. Tapi untuk mendengar suara Tuhan, nggak bisa baca-baca itu. Nggak bisa hanya nonton TV, nonton berita-berita, lihat media sosial, lalu saudara ingin menjadi peka dan dengar-dengaran dengan suara Tuhan, tidak bisa. Harus dengan membaca dan mempelajari Alkitab setiap hari. Yang mengerti dan percaya dan mau lakukan boleh katakan amin. Haleluya. Nah, yang kedua, saudara, ketika saudara sudah familiar dengan suara Tuhan yang tertulis itu, maka kita harus terus
membangun hubungan kita dan keintiman kita dengan Tuhan. Bangun, saudara. Ya, mulai artinya kita bincang-bincang dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui saat teduh kita yang ada pujian penyembahan, doa-doa kita kepada Tuhan, kita mulai ngomong, saudara. Dan waktu kita ngomong, namanya komunikasi dua arah, maka bukan hanya kita ngomong saja, tapi Tuhan juga akan berbicara kepada kita. Itu lewat apa, saudara? Ya, lewat itu tadi, pujian penyembahan, lewat doa. Saudara bisa naik ke menara doa Azusa Street Prayer Tower, ya, yang setiap hari ada 24 jam, saudara. Itu sarana yang baik untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita membiasakan diri 24 jam sehari, setiap jam grupnya beda-beda, yang membawakan doa, yang membawakan pujian penyembahan. Kalau saudara ikuti, kapan saja saudara mau ikuti, maka saudara akan melatih diri lebih lagi ya untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ada menara doa juga yang di SICC, dalam setiap hari itu ada 2 kali sesi. Kita bisa ikuti juga, saudara. Kalau saudara mau ikuti, nanti bisa tanya pada Gembala Pak Timothy dan juga sekretariat. Mau ikut APT, namanya Azusa Street Prayer Tower, atau mau ikut menara doa di pusat. Nanti saudara bisa mendapatkan linknya melalui Zoom, saudara. Dan ini adalah usaha kita untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Pada waktu saat teduh pribadi, saudara sediakan waktu untuk memuji-muji menyembah Tuhan. Alami keintiman dengan Tuhan, alami hubungan yang begitu indah dengan Tuhan. Saudara nanti akan mulai belajar untuk bisa menangkap dan mendengar suara Tuhan di sana. Seringkali Tuhan berkata, aku mengasihimu, atau jangan takut, atau aku akan pulihkan. Nanti Tuhan, kita terbiasa dengan suara itu, baru langkah yang ketiga. Kita mulai belajar untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Mencari tahu kehendak Tuhan artinya kita mulai belajar bertanya kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami satu situasi kondisi tertentu atau kasus tertentu, kita bertanya kepada Tuhan dan minta tuntunannya secara spesifik sebelum kita melakukan segala sesuatu. Misalnya saudara sedang sakit atau mengalami satu situasi kondisi yang sakit, saudara mulai bertanya kepada Tuhan, mencari tahu Tuhan apa yang harus aku lakukan dan kerjakan. Ya, belajar mencari tahu kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang tumpang tangan, kita tumpang tangan. Kalau Tuhan bilang makan obat, kita tanya lagi, obat yang mana Tuhan? Karena obat ada begitu banyak. Nanti Tuhan akan tuntun kita, akan beritahu kepada kita. Kalau Tuhan bilang kamu harus ke dokter, kita harus ke dokter, saudara. Kita harus ikuti, kita harus belajar mencari tahu apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen mungkin ada hal-hal yang juga mungkin kita tidak tepat melakukannya. Misalnya ketika Tuhan suruh ke dokter, kita bilang enggak, saya mau tumpang tangan saja. Ya belum tentu sembuh, saudara. Karena apa? Karena iman-imanan kita. Karena tidak ada dasar firman Tuhannya. Tuhan belum berbicara apa-apa. Sebaliknya ketika kita bilang, saya mau makan obat, Tuhan bilang, tumpang tangan, kita tidak lakukan. Maka ketika kita tidak lakukan, obat itu tidak berarti apa-apa buat kita. Begitu juga kalau Tuhan bilang suruh ke dokter, kita nggak mau ke dokter, ya sudah, saudara. Karena Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Karena itu kita belajar, mungkin dalam rumah tangga saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pelayanan sekalipun. Kadang-kadang kita lupa mencari kehendak Tuhan, mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu, belajar untuk mencari tahu kehendak Tuhan. Tanya sama Tuhan, minta tuntunannya. Mungkin saudara berkata, gimana taunya Pak? Tadi kan kita sudah lewati. Yang pertama, kita belajar familiar dengan suara Tuhan dengan baca Alkitab. Kita bangun keintiman dengan Tuhan, sehingga sudah terjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita dengan mudah, waktu kita cari tahu kehendak Tuhan, dan minta tuntunannya, kita akan menangkap dengan jelas signal-signal arah dan tuntunan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan yang terakhir, saudara, ketika kita sudah mencari tahu kehendak Tuhan dan Tuhan sudah bilang, lakukan sesuatu, maka kita harus melakukan perintahnya itu. Dan inilah yang tadi kita katakan, kalau kita melakukan apa yang menjadi perintahnya,
maka kita akan mengalami penggenapan firman Tuhan. Taati apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, saudara. Nah, di tahun 2022 ini sekali lagi kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi biarlah kita berjalan, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara kita tangkap lebih dahulu apa yang menjadi pesan, kehendak, dan isi hati Tuhan. Bisa jadi kita seperti seorang yang berjalan, saudara, dengan mata yang ditutup. Dan kita harus melewati begitu banyak ranjau yang ada di dunia ini, saudara. Artinya ranjau ketika kita menyinggung sesuatu, kita nggak boleh salah. Karena kalau salah kita akan hancur, saudara. Kalau salah ambil keputusan, salah bertindak, kita pasti akan mengalami satu kerugian yang besar. Kita tidak tahu, saudara, apakah yang jalan yang kita ambil ini benar atau tidak. Mungkin seperti seorang yang berjalan dengan mata yang tertutup seperti itu. Tapi selama kita punya suara yang bisa menuntun, memimpin kita, saudara, maka kita akan aman. Kalau ada ranjau, meskipun kita tidak melihat, itu Tuhan akan menuntun dan memimpin kita. Sepertinya kalau mungkin ada ranjau di sebelah kiri, Tuhan akan bilang, jangan ke kiri, ke kanan. Kita cuma ikutin aja, saudara. Nanti kita ke kanan, ketika kita lagi melangkah ke depan, tiba-tiba di depan kita ada ranjau, Tuhan akan ingetin, saudara. Jangan lurus, tunggu sebentar. Ambil ke kiri 2 langkah, lalu saudara tinggal ikutin ke kiri 2 langkah. Lalu Tuhan katakan, sekarang maju jalan. Nah, ikuti terus. Sampai pada akhirnya saudara akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah sebagai seorang yang dewasa secara rohani, kita belajar untuk memiliki kepekaan, ketajaman, mendengar suara Tuhan, dan berdoa sesuai dengan kehendak-Nya. Apa yang terjadi di depan kita, saudara, itu adalah hasil daripada kita melakukan kehendak Tuhan dan berdoa dengan kehendak-Nya. Karena itu, saudara, sekali lagi, pertajam terus, ya. Baca dan pelajari Alkitab firman Tuhan, dan bukan hanya baca, tetapi juga bangun keintiman dengan Tuhan, lalu coba cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan terakhir lakukan apa yang menjadi perintahnya. Demikian firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak kita semua berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, hari di mana Engkau menuntun dan memimpin kami untuk bisa memasuki tahun 2022 ini dengan baik, bahkan menjalaninya dan mengakhiri tahun 2022 juga dengan baik nantinya, Tuhan. Tuhan, Kau sudah mempersiapkan kami untuk tahun paradigma yang baru ini. Kami harus mempertajam pendengaran kami untuk bisa mendengar suara Tuhan, dan kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami bisa berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami, Tuhan, supaya kami bisa memiliki waktu untuk bisa membaca dan mempelajari Alkitab dengan baik, untuk kami bisa membangun hubungan dengan Tuhan lewat saat teduh kami, lewat pujian, penyembahan, dan doa-doa kami, bahkan kami masuk ke EPT dan juga menara doa pusat. Kami berdoa, Tuhan, kami akan terus memiliki hubungan yang lebih baik lagi di hari-hari ke depan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami juga, Tuhan, untuk kami bisa menangkap pesan Tuhan ketika kami mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kondisi-kondisi yang kami sedang hadapi, Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan secara clear, secara jelas, kami bisa tangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dan arahan-Mu, Tuhan. Dan kami akan melakukannya. Kami percaya ketika kami melakukan sesuai dengan firman-Mu, maka apa yang Tuhan sudah firmankan itu akan terjadi, yaitu hal-hal yang secara manusia tidak masuk akal, hal-hal yang secara manusia itu tidak mungkin dilakukan, hal-hal yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah timbul dalam hati kami, belum pernah timbul dalam pikiran kami, itu yang Kau kerjakan dan sediakan bagi kami. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak takut lagi dalam menghadapi tahun 2022. Kami tidak akan ragu-ragu lagi dalam menghadapi tahun 2022, karena Engkau adalah Allah Immanuel yang menyertai kami, yang akan menuntun dan memimpin kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi anak-anak-Mu
juga mulai dari gembala di tempat ini, Pak Timothy bersama dengan Ibu Elflin, juga staf penggembalaan, wakil-wakil gembala yang ada, juga para pengerja dan jemaat-Mu Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami semua boleh mengakhiri tahun 2021 ini dengan baik, dengan selamat, dan kami bersama-sama masuk tahun 2022 ini, tahun paradigma yang baru bersama-sama dengan Tuhan, dengan kegairahan yang daripada Tuhan, dengan semangat dan hati yang berkobar-kobar, yang bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan memberi, persiapkan setiap persembahan saudara, ada barcode yang sudah ditayangkan, dan mari kita satu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat berkat yang sudah Tuhan berikan dengan kelimpahan buat setiap kami. Hari ini kami mau belajar tetap memberi Tuhan daripada menerima. Oleh sebab itu kami percaya yang menabur kelak juga akan menuai. Berkati setiap persembahan yang kami berikan pada hari ini Tuhan, boleh menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus kami doa. Amin. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk terima doa berkat dari Gembala Rayon 1F, Bapak Pendeta Budi Sastra Diputra. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, turun menyertai saudara sekalian saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan, Amin.